Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani dengan NIM C1C020110. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan 1 yang ke-11, yaitu cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Maka materi pembahasannya yang pertama yaitu cara menghitung pajak, yang kedua norma penghitungan, yang ketiga cara menghitung pajak dengan norma penghitungan. Yang pertama, cara menghitung pajak. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut atas setiap pertambahan nilai yang muncul karena adanya pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak yang menyediakan, memproduksi, dan memperdagangkan barang kena pajak, dan jasa kena pajak. Cara menghitung pajak pertambahan nilai yaitu dengan menggunakan rumus PPN, yakni tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak, atau bisa diringkas menjadi 10% dikali DPP. Langsung saja kita kepada contoh kasusnya. Di sini ada PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah, maka PPN yang terutang yaitu 10% dikali dengan 50 juta, maka hasilnya 5 juta. Jadi hasil dari PP terutang yaitu 5 juta, dan itu menjadi pajak keluaran yang dipungut oleh PT Cindai dari PT ABC. Dasar hukum PPN. Dasar hukum adalah pengenaan PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang PPN tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan PPN seperti objek PPN, tarif PPN, dan tata cara penyetoran dan pelaporan, dan sebagainya. Berikut adalah objek-objek yang dikenakan oleh PPN. Yang pertama, penyerahan BKP dan atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP. Yang keenam, ekspor JKP oleh PKP. Yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan atau PPH. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Cara menghitung pajak penghasilan. Berikut langkah-langkah dalam perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama, perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun. Yang kedua, menghitung penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak. Dan yang keempat, perhitungan pajak penghasilan. Langsung saja kita kepada contoh kasusnya. Di sini ada Aditya merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Aditya bekerja di salah satu perusahaan swasta, penghasilan bruto atau kotornya yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya senilai 100 juta. Aditya membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Maka berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Aditya. Yang pertama, kita harus menghitung penghasilan bersihnya, yang mana penghasilan bruto dikurang dengan beban tanggungan. Maka 100 juta dikurang dengan 2 juta, dapatlah hasil penghasilan bersihnya senilai 98 juta. Yang kedua, menghitung PTKP. PTKP di sini pribadi ditambah dengan istri ditambah dengan anak, maka 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500 dan dapat hasil 63 juta. Yang ketiga, menghitung PKP, yang mana penghitungannya itu penghasilan bersih dikurang PTKP. Penghasilan bersihnya yaitu tadi 98 juta dikurang dengan PTKP-nya 63 juta. Dapatlah hasil 35 juta. Nah, langkah keempat yaitu menghitung PPH, yang mana penghitungannya PKP dikalikan dengan persentase PPH. Karena PKP Aditya kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus dibayarkan ialah 5% dari PKP-nya. Maka
35 juta dikali 5% dapatlah hasil 1.750.000. Dan itu adalah yang harus dibayarkan oleh Aditya selama setahun. Materi yang kedua yaitu norma penghitungan. PPN adalah norma yang bisa digunakan wajib pajak dalam penghitungan penghasilan neto pada 1 tahun pajak dengan dasar penghitungan sesuai dengan PPh pasal 25 atau 29 yang terutang. Tujuannya dari menggunakan NPPN adalah untuk menyederhanakan penghitungan dalam mencari penghasilan neto. Di sini ada norma penghitungan umum. Yang A, dasar penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Sebagai landasan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakannya. Yang antara lain yang pertama, wajib pajak maupun objek pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Namun dengan syarat memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak bersangkutan. Yang kedua yaitu objek pajak maupun wajib pajak melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan neto menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang ketiga, tahun pajak yang berlaku terhitung dalam jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender yang ada. Yang B, besaran norma penghitungan penghasilan neto. Cara menggunakan norma penghitungan penghasilan pajak dibedakan lagi menjadi beberapa syarat, yang mana besarannya berbeda-beda di setiap wilayahnya. Berikut di antaranya yang perlu Anda ketahui aturannya. Yang pertama, pembagian persentase yang dikelompokkan menurut wilayah di ibu kota provinsi seperti Palembang, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, serta ibu kota provinsi maupun daerah lainnya. Yang kedua, persentase tersebut untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan neto menggunakan NPPN. Yang ketiga, persentase bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak sepenuhnya melakukan pembukuan maupun tidak memperlihatkannya. Yang keempat, persentase bagi wajib pajak badan yang tidak sepenuhnya melakukan pembukuan maupun tidak memperlihatkannya. Yang C, berdasarkan jenis wajib pajaknya. Norma penghitungan penghasilan itu juga bisa digunakan dengan melihat jenis wajib pajak. Di sini ada 2 kriteria dari wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 jenis usaha, yakni yang pertama, penghitungan penghasilan itu wajib pajak memiliki lebih dari 1 jenis usaha maupun pekerjaan bebas, dilakukan pada masing-masing jenis usaha maupun pekerjaan dengan memperhatikan pengelompokan berdasarkan wilayah yang dikenakan norma. Yang kedua, penghasilan itu wajib pajak memiliki lebih dari 1 jenis usaha maupun pekerjaan bebas dan penjumlahan penghasilan neto atas usaha yang dimilikinya. Yang D, menghitung norma penghitungan penghasilan neto. Cara menghitung norma penghitungan penghasilan neto dengan menggunakan rumus tertentu. Salah satunya adalah dengan rumus penghasilan neto sebagai berikut, yaitu peredaran penghasilan bruto dikali dengan tarif persentase NPPN. Contoh kasus bisa lihat seperti Pak Tona adalah agen asuransi dengan domisili tempat tinggal di Surabaya. Pada tahun pajak 2019, dirinya mendapat penghasilan bruto sebesar 500 juta. Lalu, berapa penghasilan netonya? Di sini kita harus melihat persentase neto dari pekerjaan dan domisili. Jika norma penghitungan penghasilan neto Pak Tony 50%, maka dapat dihitung penghasilan netonya yaitu 500 juta dikali dengan 50%, maka dapatlah penghasilan itu sebesar 250 juta. Selanjutnya, norma perhitungan khusus. Yang A, perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Norma penghitungan itu untuk perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417 KMK 04 tahun 1996. Ini termasuk ketentuan perpajakan yang sangat lawas dan belum pernah direvisi. Tarif yang ditentukan yang pertama, penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Yang kedua, pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto. Yang B, perusahaan pelayaran dan penerbangan dalam negeri.
Untuk perusahaan dalam negeri, ketentuan pelayaran dan penerbangan diatur terpisah dan tarifnya pun berbeda. Norma penghasilan neto bagi perusahaan pelayaran dalam negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 garis miring KMK.04 tahun 1996. Ketentuan ini mengatur yang pertama, penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% dari peredaran bruto. Yang kedua, pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Karena sudah ada tarif PPh terutang, maka Menteri Keuangan menetapkan bahwa tarif PPh 1,2% bersifat final. Penghasilan menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari yang pertama pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia. Yang kedua, pelabuhan di Indonesia dengan ke pelabuhan di luar Indonesia. Yang ketiga, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. Dan yang terakhir, pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Langsung saja pada contoh soal. Di sini ada Dubelmar merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktik di kota Surabaya. Selama masa tahun pajak 2018, Dubelmar memiliki penghasilan bruto sebesar 750 juta. Bila Dubelmar menggunakan penghitungan dengan norma penghitungan penghasilan neto, hitunglah berapa penghasilan neto dan PPh pasal 21 yang bertanya bila status Dubelmar adalah belum kawin dan tanpa tanggungan. Maka berdasarkan kasus di atas, maka perlu dilihat terlebih dahulu berapa tarif penghasilan neto yang terdapat dalam lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 17 garis miring PJ tahun 2015 atau per 17 tahun 2015. Untuk pekerjaan praktik dokter umum, oleh karena itu, tempat praktik Dubelmar adalah kota Surabaya, yaitu sebagai ibu kota provinsi, maka tarif yang digunakan adalah 50%. Adapun penghitungan penghasilan neto dan pajak terutangnya adalah sebagai berikut. Penghasilan neto. Penghasilan netonya dari pendapatannya yaitu 750 juta dikali dengan 50%, maka dapat hasil 375 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya dengan tidak kawin atau nol tanggungan yaitu sebesar 54 juta. Lalu penghasilan kena pajak yaitu penghasilan netonya 375 juta dikurang dengan PTKP-nya 54 juta, maka dapat dihasilkan 321 juta. Nah, di sini kita menghitung PPh 21 terutang. Karena sebelumnya PKP dari Dubelmar itu sebesar 321 juta, maka dikenakan pasal berlapis. Yang pertama dikenakan 5%, dengan hitungan 50 juta terlebih dahulu, yaitu sebesar 2.500.000. Maka selanjutnya pasal berlapis selanjutnya yaitu 15% dengan sebesar 200 juta, maka dapat dihasilkan 30 juta rupiah. Selanjutnya pasal berlapis ke 25%, nah yaitu sebesar 71 juta. 71 juta dengan sebesar 17.750.000. Maka total PPh 21 terutang pada tahun 2018 adalah 50.250.000. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.